Pemilu 2014 dimulai sejak pemungutan suara di seluruh TPS ditutup pukul 1 siang. NET bekerja sama dengan Lingkai Survei Indonesia dan Saiful Mujani Research and Consulting melaksanakan proses hitung cepat di Balai Kartini. Ada Rahma Hayuningdiah di sana. Rahma. Cianas dan Sakti, saat ini di Balai Kartini sedang berlangsung penghitungan suara cepat atau quick count yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei Indonesia dan juga Saiful Mujani Research and Consulting. Seperti yang kita ketahui, quick count ini adalah prediksi perolehan suara hasil pemilu melewati pengamatan langsung di TPS yang didapat secara acak begitu. Tapi tentu saja terdistribusi secara proporsional, artinya disesuaikan dengan jumlah populasi penduduknya. Misalnya di Jakarta yang populasi penduduknya mencapai 17.000, maka TPS yang diambil sampelnya ada sekitar 61. Berbeda dengan di Papua yang jumlah populasinya ada sekitar 9.000 orang. Maka jumlah TPS yang diambil sebagai sampel kurang lebih ada sekitar 34 TPS. Nah, tapi yang menarik adalah tidak hanya dengan quick count lembaga survei ini memperoleh data. Ada satu metode lagi namanya exit poll. Nah, dari exit poll ini kita akan memperoleh banyak sekali data yang bisa melahirkan banyak analisa, bukan sekedar angka. Oleh sebab itu, kita sudah menghadirkan Abang Saiful Mujani di sini. Abang, ini banyak sekali temuan-temuan menarik ya berdasarkan data yang didapat dari exit poll. Kita lihat data yang pertama nih Bang, tentang kepuasan terhadap kinerja Presiden SBY. Di sini kita bisa lihat Bang ya, ternyata yang mengaku cukup puas ada sekitar 46,6%. Artinya ini cukup tinggi. Nah, apakah ini kemudian bisa menjadi indikasi awal bahwa perolehan suara Partai Demokrat tidak akan turun dengan signifikan, artinya stabil saja? Bagaimana Bang? Di sini menarik bahwa sejak 2 tahun yang lalu, hubungan antara Partai Demokrat dengan Pak SBY tidak terlalu dekat. Ya. Ketika ada skandal sebut begitu, yang menimpa beberapa kader Partai Demokrat. Dulu sebelum 2 tahun yang lalu, hubungan antara sentimen pada Pak SBY dengan Partai Demokrat itu sangat kuat. Jadi kalau ada sentimen seperti ini, kemungkinan Demokrat akan bisa bertahan sekitar hasil pemilu 2009. Begitu. Nah, sekarang kenyataannya tidak begitu. Setahun yang lalu, sentimen pada Pak SBY juga cukup tinggi seperti sekarang, tapi dukungan terhadap Partai Demokrat merosot. Itu artinya apa? Artinya hubungan antara Pak SBY dengan Partai Demokrat mulai agak jauh. Nah, sebabnya adalah karena ada beban sendiri di dalam Partai Demokrat, yaitu skandal-skandal itu. Oleh karena itu, walaupun Pak SBY sekarang sebagai ketua Partai Demokrat, tapi ketika dia masuk sana, masih ada persoalan di Partai Demokrat, dan itu masih jadi stigma di masyarakat terhadap Partai Demokrat. Oleh karena itu, apa yang bisa dilakukan oleh Pak SBY dengan sentimen yang positif itu dari masyarakat, hanya menahan. Tapi berarti secara garis besar intinya tidak ada hubungan langsung lagi antara Partai Demokrat dengan figur SBY. Dengan figur Pak SBY tidak terlalu kuat lagi. Karena apa? Karena beban Partai Demokratnya itu sekarang udah sangat berat. Gitu. Kira-kira begitu. Sekarang kita ke data yang kedua nih, Bang Saiful, tentang alasan suatu partai dipilih. Di sini bisa kita lihat bahwa sekitar 17% orang memilih partai itu berdasarkan program yang paling menjanjikan gitu, yang paling meyakinkan janjinya. Tapi ada juga yang memilih karena partai tersebut adalah pilihan anggota keluarga. Nah, apakah ini bisa menjadi suatu gambaran tentang karakteristik pemilih di kita? Ini yang rasional atau kebanyakan yang emosional yang mungkin punya kecenderungan terhadap fanatisme tokoh? Jadi kalau kita lihat itu sebetulnya pemilih kita mix ya, antara yang satu sisi rasional itu cukup banyak. Tapi juga yang masih emosional itu juga masih sangat besar. Jadi, dan itu wajar menurut saya dalam situasi kita baru berdemokrasi 15 tahun sekarang ini. Nah, karena itu saya cukup surprise ketika orang urutan pertamanya itu karena pertimbangan program yang lebih menjanjikan. Itu artinya dengan segala plus minusnya, kampanye partai politik sebenarnya cukup memberi pengaruh positif lah sama masyarakat, karena masyarakat menganggap apabila partai bisa memberikan janji-janji yang cukup meyakinkan, mereka bisa menarik pemilih. Artinya mereka juga melek politik nih sekarang ya, lebih melek politik. Baik, tapi yang perlu kami informasikan juga bahwa exit poll ini tidak memberikan gambaran persepsi masyarakat yang tidak memilih ya, karena exit poll ini berdasarkan orang yang datang ke TPS. Gitu, kurang lebih seperti itu. Baik, kini kita kembali ke studio, ada Cianas dan Sakti, silahkan. Iya, terima kasih Rahma Hayuningdiah dari Balai Kartini, Jakarta Selatan. Kita beralih ke